tak ada angin, tak ada hujan, foto-foto dan video tak pantas diduga sosok mirip Abizar Al-Ghifari dengan pose sensitif layar sensor tiba-tiba saja beredar di jagat sosial media. Ironisnya, ketika berusaha ditemui oleh awak media, Abizar yang biasanya ramah pun jadi mendadak mengambil jurus menghindar dengan mobilnya. Sontak saja netizen hingga publik pun geger. Ada apa dengan Abizar? Teka-teki pun kian mencuat. Ketika Umi Pipik, ibu Abizar pun juga mengambil sikap diam. Umi Pipik sama sekali tak menampakkan diri. Istri almarhum Jeffrey Al-Bukhari ini hanya menunjukkan sikapnya dengan menggulirkan sederet nasihat religi untuk anak-anaknya. Salah satunya, Umi Pipik menuliskan tak perlu menjelaskan apapun tentang dirimu, karena yang membencimu tidak butuh itu. Cukup katakan kepada hati, Allah wal Mustafa hasbi. Jadi dia sosok anak yang saya lihat bertanggung jawab banget dengan karirnya dia, dengan dia mencari rezeki. Bahkan dia kadang suka nanya, Umi mau dikasih, Umi mau hadiah apa, Umi mau minta apa dari aku. Saya bilang nggak usah, apapun yang kamu kerjain berkah, tabungin. Karena kan kamu laki-laki, kelak kamu akan nikah, kelak punya anak, punya istri yang harus ditanggung jawabin, kan gitu ya. Mungkin karena kondisinya aja kali ya, karena lagi ramai juga di sosial media gitu kan, jadinya ya begitulah. Marshanda tak hanya memiliki segudang talenta, tapi juga memiliki wajah dan fisik yang sangat cantik. Marshanda adalah mantan artis cilik yang memiliki masa depan cerah. Tapi pasca bertubi-tubi masalah dan diguncang penyakit bipolar, semua potret sukses Marshanda ini seolah mendadak berubah 180 derajat. Marshanda tak hanya mendulang banyak sorotan netizen, seperti sempat menghilang saat di Amerika Serikat, Marshanda pun seolah kehilangan sinarnya. Fisiknya yang awalnya dulu ramping bahkan diidolakan, berubah jadi sangat berisi dan membiarkan terus bertambah berat badan karena pengaruh obat bipolarnya yang membuatnya selalu makan. Akibatnya, Marshanda pun jadi bulan-bulanan dibully oleh netizen karena fisiknya tak lagi langsing. Tapi Marshanda membuat kejutan luar biasa. Di bulan September tahun 2024 ini, artis yang akrab disapa Caca ini mengalami penurunan berat badan drastis, 21 kg hanya dalam hitungan bulan dari berat badan sebelumnya mencapai 76 kg. Rupanya, Caca pun melakoni diet hingga olahraga dalam jangka waktu yang ekstrim, yaitu 5 hari dalam seminggu melakukan serangkaian olahraga yang berbeda non-stop. Hasilnya amazing. Caca jadi kembali cantik. Kenapa? Ini kamu. Kenapa? Beda banget ya. Oh. Cak, jadi bisa sering begini. Iya, aku lihat. Parah, turun jauh banget. Aku setahun total turun 21 kilo. Ini gue tepat setahun lalu, bulan Mei 2023 dengan berat 76 kg. Dan sekarang berat badan gue sudah berhasil mencapai 62 kg. Masih OTW, akan harus lebih kecil lagi. Salah satunya karena karakter ini juga, tapi pengen lifestyle healthy-nya juga dipertahankan gitu. Setelah Baim mengungkapkan fakta tentang keretakan rumah tangganya yang diduga dinodai adanya orang ketiga dari pihak Paula Verhoeven berbuntut panjang, menjadi sebuah pertanyaan. Siapakah sosok orang ketiga yang memporak-porandakan mahligai rumah tangga Baim dan Paula? Bisa dibilang dikhianati sama dua orang dekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-lakinya. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri.
Seakan membantu para warganet mencari jawabannya, Vista Putri, sahabat dari Baim Wong, justru membongkar siapa sosok pria yang merupakan orang terdekat Baim yang tega masuk dalam rumah tangga Baim dan Paula. Vista Putri awalnya menyangkal sosok DS yang selama ini disebut-sebut dan diduga orang ketiga dalam rumah tangga Baim dan Paula. Sosok DS ini selalu dikait-kaitkan dengan Dimas Seto dan Denny Sumargo. Vista menegaskan kedua nama tersebut sangatlah jauh dari kenyataan. Vista Putri mengungkap sosok lelaki yang mengkhianati Baim tidak berasal dari kalangan selebritis. Bukan Dimas Seto, ngaco. Bukan. Sama orang kantor. Nah, curhat nyaman gitu loh, Ki. Makanya gue ketawa aja ngeliat netizen kayak begitu tuh. Mukanya biasa sih. Tapi datang Baim. Selama setahun Baim menyimpan rapat-rapat sendiri masalahnya ini. Baim juga menyimpan bukti berupa adanya chat mesra hingga CCTV yang mengungkap adanya hubungan gelap yang diduga dilakukan oleh Paula. Vista Putri mengungkap Paula dan sosok lelaki itu sama-sama saling curhat, hingga akhirnya keduanya merasa nyaman dan ditambah Paula sering ditinggal Baim untuk keluar kota. Bukti pengkhianatan tersebut didapat Baim dari asisten pribadi Paula yang kasihan dengan Baim. Itu bukti chat, suara, terus apa ya? Sayang-sayangan apa ya? Lupa aku Baim cerita. CCTV kayak gitu-gitu lah. Terus sering tinggal luar kota. Kejadian lah tuh di rumahnya ada CCTV yang laporin asistennya, bininya, karena kasihan ngeliat Baim. Jadi Baim itu sudah menahan 1 tahun lebih, ditahan. Mungkin bisa dicoba diperbaiki. Jadi Baim itu nggak ngomong, Ki. Baim tuh nggak ngomong ke Paula, negor gitu, enggak, dikumpulin dulu bukti-buktinya. Sejak Baim membongkar sendiri kehancuran bahtera rumah tangganya, satu demi satu persoalan pun semakin terungkap. Baru-baru ini beredar kabar miring tentang sifat asli Paula saat di belakang kamera. Ya, main 3,3 tes dulu. Benar. Berapa ininya? Orang-orang ini gimana ya? Oh ya juga, lo dudukin lo gini. Jadi sebenarnya aku makan di luar sekalipun balik lagi itu kewajiban aku. tidak bisa dikasih makan. Aku kan emang salah. Aku salah, saya udah lah, maksud aku udah aku salah sama kamu, maksudnya tapi aku lihat ada doa aku di sini janji aku. Boleh tahu gimana? Iya. Pemirsa, di tengah kasus hukumnya yang terus berjalan, Nikita Mirzani tampak bersiap untuk berangkat umroh ke Tanah Suci. Akan berangkat menjalankan ibadah umroh. Kali ini Nikita mengajak kedua anak laki-lakinya, Arkana dan Aska, yang kini sudah tumbuh besar. Selain ingin fokus dalam menjalani ibadah, sebagai ibu, Nikita pun mengaku akan mengajarkan berbagai hal tentang umroh kepada kedua anak-anaknya itu. Seperti bagaimana tata cara umroh dan doa-doanya, hingga menceritakan tentang sejarah dan asal-usul Mekah hingga Madinah. Pertama ibadah, kedua kan anak-anak udah pada besar nih. Waktu ajak Arkana umroh, Arkana masih bayi, Aska masih kecil. Kalau sekarang kan dia udah belajar nih, sebelum berangkat umroh sama guru ngajinya diajarin ya dek, doa-doa. Jadi malah yang excited tuh sekarang Aska sama Arkana gitu. Ya, kalau tahun ini happy aja sih bisa pergi sama anak-anak, terus bisa ngumrohin teman baik juga. Sebetulnya ya umroh itu ya untuk biar lebih fokus sama ibadah aja sih kalau gue. Momennya pas aja sambil anak-anak juga libur sekolah, terus ngajarin biar Aska, Arkana tahu ini Mekah tuh
ceritanya ini, Madinah tuh ceritanya ini. Karena anak-anak gue itu, apalagi Aska itu, dia suka sama cerita-cerita zaman dulu gitu, orang anaknya. Jadi selain itu, rencananya saat di Tanah Suci, Nikita Mirzani pun ingin mendatangi tempat-tempat yang dulu pernah didatangi saat umroh tempo dulu bersama almarhum sang ayah. karena pertama kali gue umroh itu kan sama almarhum bokap. Gak lama abis umroh almarhum bokap gue dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pasti gue akan ke tempat-tempat di mana yang gue sama bokap gue pergi. Biasanya gitu sih kalau umroh. Meninggalkan Nikita Mirzani yang berangkat umroh, Nikita Mirzani mengungkapkan perihal masalah rumah tangga sahabatnya, yaitu Baim Wong dan Paula Verhoeven. Nikita Mirzani juga turut membocorkan mengenai sosok pria teman baik Baim Wong yang diduga telah menjadi orang ketiga dalam pernikahan Baim dan Paula tersebut. Secara gamblang, Nikita Mirzani menyebut bahwa pria tersebut berinisial N dan memang merupakan sahabat baik Baim, di mana beberapa waktu lalu sempat tinggal di rumah Baim beberapa waktu lantaran rumah pria berinisial N itu sedang direnovasi. Dalam hal ini, Nikita Mirzani mengaku selalu memberi dukungan untuk keduanya agar diberikan yang terbaik di tengah kasus perceraian yang diduga dilatar belakangi oleh adanya perselingkuhan. Kalau itu memang gue diceritain, si N. Teman baiknya dia, pernah tinggal di rumahnya juga. Jadi memang sahabatnya itu, teman baiknya, memang tinggal di rumahnya waktu itu dengan alasan katanya rumahnya lagi direnovasi. Akhirnya tinggallah di rumahnya gitu. Akhirnya ya begitulah ya. Kalau gue nggak bisa bilang lebih lanjut karena gue tidak berada di tempat. Cuman kalau yang gue dengar dari hasil rekaman, ya gue kalau jadi Baim sih gue akan mengambil langkah yang sama, bercerai. Bercerai itu kan bukan berarti musuhan kan. Ya kalau gue sih cuma bisa mendoakan yang terbaik aja buat Baim dan Paula. Karena kan gue memang dari dulu gak pernah mau ikut campuri kalau urusan rumah tangga. Tapi kalau sudah tidak cocok ya lebih baik berpisah daripada bersama-sama tapi tidak bahagia untuk apa.